Waalaikumsalam, Bu. Salam, Bu. Oke, akan saya mulai rekam. Di layar sudah tampil Nikmah? Sudah, Bu. Oke. Hari ini kita belajar tentang kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, ya. Apa sebenarnya kepuasan pelanggan? Jadi total quality management, ya, itu di dalamnya terdapat bagaimana perusahaan, entah itu industri jasa, entah industri manufaktur, memenuhi harapan pelanggan, ya, memenuhi harapan pelanggan. Dan apabila pelanggan tersebut itu puas, maka pelanggan tersebut akan loyal, ya. Setelah loyal, dia akan menentukan sikap, tidak akan berpaling ke brand atau merek lain atau produk lain. Bahkan nanti malah dia mempengaruhi lingkungan sekitarnya untuk memakai merek atau brand atau produk yang dia gunakan. Jadi dia akan mengajak lingkungan sekitarnya. Ini saya memakai Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel Core i7 grafis 10 generation, itu sangat terbantu dalam saya kerja. Itu misalnya sudah toh, ayo Lenovo saja yang IdeaPad Flex 5 itu sudah kayak HP yang 11 Gen, ya, yang generasi 11. Bisa touchscreen, bisa dibuat tablet, layarnya bisa rotasi kayak tenda gitu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi nggak cuma loyal, dia malah akan mengajak lingkungan sekitarnya untuk memakai produk yang dia pakai. Itu. Nah, kenapa perusahaan harus memenuhi keinginan pelanggan atau konsumen? Ya karena kalau konsumen puas tadi, ya, jadi loyal, malah mengajak lingkungan sekitarnya untuk memakai brand atau merek atau produk tersebut, berarti kan semakin banyak pelanggannya. Konsumen yang loyal itu namanya pelanggan. Akan semakin banyak, otomatis berarti produk atau brand atau merek tersebut akan memenangkan bisnis. Ujung-ujungnya
ujung-ujungnya apa? Kalau banyak pelanggan yang memakai, ya profit, ujung-ujungnya ke uang. Sehingga kenapa perusahaan harus memenuhi kebutuhan pelanggan atau harapan pelanggan atau apa yang diinginkan pelanggan dengan apa kualitasnya, dengan kebutuhan mereka apa, dengan harganya, dengan misalnya harus delivery, harus apa tepat waktu, kemudian dengan pelayanannya. Nah, itu tujuannya itu supaya perusahaan atau merek tersebut atau brand tersebut itu memenangkan bisnis, memenangkan pasar. Makanya perusahaan harus responsif, harus bisa membaca keinginan pelanggan, harapan pelanggan, yang dibutuhkan mereka apa gitu. Kemarin sudah pernah saya singgung ya, kenapa saya lebih suka laptop yang touchscreen. Ya karena saya pakai kacamata dan seiring tambahnya usia, itu kalau tulisannya kecil-kecil itu agak susah. Nah, kan ada fasilitas untuk ngezoom Bu, misalnya untuk memperbesar tanpa harus screen-nya dibesarkan pakai apa touch ya, pakai apa sentuhan tangan. Kan nggak semua fitur itu ada seperti itu, gitu. Nggak semua fitur ada seperti itu. Nah, saya butuh itu, jadi bukan untuk gaya-gayaan sih sebenarnya, tapi lebih kebutuhan. Gitu. Nah, kalau di dua diagram ya, kepuasan konsumennya, kepuasan konsumen untuk kebutuhan di perusahaan itu, jadi dibalik, jadi segitiga dibalik, piramida terbalik. Jadi yang teratas itu yang jadi rajanya yaitu konsumen. Makanya kan pembeli itu adalah raja. Ya, ada pepatah seperti itu. Itu untuk yang bisnis yang modern. Tapi kalau untuk bisnis yang jadul ya, jadi saya tinggal di kota gede ya. Ada orang jualan di kota gede itu lucu. Jadi dia masih jadul, stigmanya, pemikirannya masih jadul. Dia buat hari itu semuanya semampunya dia jumlahnya. Makanan ya, dia buat makanan. Kalau ada orang yang mau beli banyak, nggak boleh. Ya jangan, nanti kalau ada orang lain yang beli gitu, itu terjadi nyata. Terus kalau misalnya ingin pesan banyak, ditolak. Gitu. Ya hari ini dia buatnya itu ya sudah gitu. Jadi dia nggak memanjakan pembeli. Aneh, itu lucu. Jadi mungkin nggak tahu dia sudah, kalau saya lihat sih dari segi perekonomiannya ya biasa ya, biasa. Kalau dari segi perekonomiannya saya lihat biasa. Cuma nggak tahu kok dia punya stigma prinsip seperti itu. Jadi nggak memanjakan pembeli. Jadi semampunya dia, adanya ini ya ini sudah. Kalau misalnya mau beli banyak nggak boleh. Biar nanti ada, kalau orang beli masih ada gitu. Paling nggak orang beli itu masih, walaupun sedikit, masih mencicipi apa yang dia jual gitu. Itu nyata terjadi ada di daerah kota gede gitu. Nah itu stigma atau pendapat atau prinsip bisnis yang model jadul ya. Jadi isoku semono gawe, isoku dodol semono, saya bisanya jual segitu ya segitu gitu. Beda dengan prinsip bisnis yang modern. Apa yang diinginkan pembeli, apa yang dibutuhkan pembeli, itu berusaha dipenuhi. Jadi dimanjakan gitu pembeli, pelanggan, konsumen ya. Jadi yang pertama di urutan teratas,
customer dulu, konsumen, pelanggan. Kemudian frontline representatif. Frontline representatif itu cabang perusahaan tersebut. Jadi orang-orang yang terletak di garis depan, yang dia berhubungan atau interaksi dengan konsumen. Pertama berinteraksi, langsung berinteraksi dengan konsumen, dengan pelanggan. Nah itu lebih diperhatikan. Ya misalnya, kalau Anda di bank, di customer service atau teller, itu biasanya kan orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya karena dia berhadapan langsung dengan konsumen. Mungkin ya di bagian kantoran, yang di dalam, mungkin biasa-biasa orangnya. Terus kemudian seperti reporter TVRI, pembaca berita itu. Nah, itu juga sama. Apalagi yang terkenal tuh, yang terkenal cantik-cantik dan ganteng-gantengnya itu TV One sama Metro TV. Nah itu kayak model ya, cantiknya luar biasa, gantengnya luar biasa. Nah itu memang sengaja dipasang seperti itu karena untuk apa? Istilahnya yang ada, yang terekam di pikirannya konsumen atau pelanggan itu pertama kali, wah sebenarnya gitu loh, customer service-nya Bank XYZ tuh cantik sekali, ramah sekali. Padahal memang dia dibayar untuk itu. Terus apa namanya, tellernya Bank ABC itu kok ganteng banget ya. Dan apa namanya, familiar sekali gitu. Akrab banget, ya memang dia dibayar untuk itu. Nah, itu ya, itu garda depan istilahnya. Kemudian functional operational areas. Nah, biasanya lebih luas dari frontline representatif atau cabang ya, itu ada bagian yang dia lebih ke fungsinya operasional. Jadi misalnya kantor cabang pembantu, kalian mungkin pernah dengar kantor capem gitu kalau bank. Nah itu, jadi lebih luas lagi. Kantor cabang Gunung Kidul, kantor cabang Kulon Progo, misalnya seperti itu kalau DIY ya. Kemudian di bawahnya itu senior manager. Dia berperan di belakang, kerjanya di belakang, enggak senior manager langsung menyapa konsumen gitu, enggak. Dia di belakang layar, berperannya di belakang layar, memonitor yang ada di depan, bagaimana operasionalnya bekerja, bagaimana frontline person itu bekerja. So. Kemudian di belakang layar yang berperan paling besar menanamkan saham, terus otaknya perusahaan tersebut, Chief Engineer Officer, ya, CEO. Bisa jadi dia pemiliknya, gitu. Kalau dia pemiliknya ya nggak setiap hari datang di kantor. Mungkin datang di kantor, tanda tangan, terima transferan ke nomor rekening gitu. Karena dia yang punya. Dia yang nanam saham terbesar. Nah, itu CEO. Ya. Dan dia jarang berhubungan langsung dengan konsumen. Kalaupun berhubungan maksudnya menyapa konsumen itu hanya momen-momen tertentu, misalnya pas perusahaan tersebut ulang tahun atau apa gitu. Ya. Jadi customer satisfaction organisasional itu bentuknya piramida terbalik. Kemudian persepsi pelanggan tentang kualitas. Atau customer perception of quality. Menurut survei di Amerika ya, ASQ, American Society for Quality, persepsi end user
tentang faktor-faktor penting ya yang mempengaruhi pembelian itu macam-macam ya. Ada performansi, features, service, warranty, price, reputation ya. Performansi itu apa sih? Kinerja ya. Jadi performansi itu intinya fitness for use ya. Jadi kesesuaian untuk digunakan, pas, klop, matching. Nah, itu bahasa gaulnya itu. Jadi produk dan layanan itu siap untuk digunakan pelanggan. Jadi langsung bisa digunakan ya. Misalnya ketersediaan dari segi kapasitas. Kapan dipesan pelanggan siap. Availability ya. Ketersediaan. Kemudian keandalan. Reliability ya. Zero defect contohnya ya. Kemudian maintenance, pemeliharaan. Jadi produk itu dapat dapat dirawat itu. Jadi availability, reliability, maintenance. Itu dari segi performansi. Kemudian dari segi fitur ya. Fitur atau atribut yang dapat diidentifikasi. Baik itu produk atau layanan, bersifat psikologis, berorientasi waktu, kontraktual, etis, dan teknologi. Walaupun fitur ini bukan suatu yang pokok ya, bukan primer, tapi sekunder, tetapi tetap dibutuhkan. Misalnya ya, di sini saya tulis misalnya fungsi utama mobil itu transportasi. Nah, fiturnya apa? Stereo mobil. Gitu ya. Terus kemudian misalnya fitur yang lain, pintu yang bisa digeser. Jadi nggak model dibuka tapi digeser. Nah, itu fitur ya. Kalau misalnya ATM, ya fiturnya ada deposito, ada tabungan, ada giro, malah ada suatu bank yang nggak saya sebut ya, itu kita bisa melakukan transaksi menabung ya, tanpa kita harus ke teller. Jadi bank tersebut sudah memakai mesin. Yang penting ketika kita memasukkan uang itu uang kita tata rapi. Kemudian kita memilih menabung, terus nanti otomatis mesin itu akan menghitung uang kita. Nah, terus kemudian diproses, sudah masuk ke rekening kita. Jadi kalau misalnya males antri di teller lama, itu bisa memakai fasilitas itu. Ada, saya sudah pernah menggunakan. Ya, di mall pun ada. Apalagi di ATM yang ATM-nya itu jadi satu dengan banknya tersebut. Itu. Dan ketika kita membuka rekening baru pun bisa. Jadi saya pernah waktu itu saya mau membuka rekening baru, kebetulan pas saya di mall. Bisa memakai fasilitas itu. Jadi customer service yang kita hadapi itu bukan orang tapi komputer ya. Itu otomatis jadi kayak live streaming sama karyawannya.
Habis itu nanti diproses, terus kemudian tinggal kapan kita nyetak buku banknya. Itu salah satu pelayanan terhadap konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen, misalnya waktunya nggak banyak, orang sibuk, terus kemudian repot untuk antri lama di teller, nah itu bisa memakai fasilitas seperti itu. Atau repot lama antri di customer service, bisa memakai fasilitas seperti itu. Kemudian yang selanjutnya service. Service itu merupakan value added ya dari pelayanan. Jadi nilai tambah untuk pelanggan. Contohnya seperti apa? Misal setelah cleaning service membersihkan ruangan, mungkin bertanya, apa ada lagi yang bisa saya bantu? Itu misalnya seperti itu. Atau misalnya ketika kalian di bank yang banyak kasusnya di bank sudah melakukan transaksi, nanti petugas bank entah customer service entah teller akan bertanya lagi, apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Nah, seperti itu. Atau mungkin ketika kalian menghubungi call center PLN misalnya mati lampu, kalian mengadu ada gangguan pemadaman di daerah saya. Nah, nanti akan dicatat laporannya. Kalian diberikan nomor rekodnya, laporan, reportnya. Terus nanti, apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Nah, seperti itu. Itu sebagai bentuk layanan ke konsumen. Yang selanjutnya, warranty. Ya. Warranty itu jaminan, garansi, ya. Garansi produk yang dijanjikan dari perusahaan atau pemilik merek atau brand tertentu, produknya berkualitas, serta ada jaminan kepuasan pelanggan. Jadi kalau contohnya kalau kalian beli baju di toko besar ya yang sudah punya nama lah ya, pasti kalian akan diberi kartu garansi. Jadi boleh dicoba, kalau nggak berkenan bisa dikembalikan, misalnya ukurannya kekecilan atau ukurannya kebesaran, boleh dikembalikan ke toko selama tidak lebih dari 2 hari. Dan nota masih disimpan, terus sama brandnya atau mereknya belum hilang. Nah itu bisa itu sebagai bentuk pelayanan terhadap pelanggan. Selain itu produk-produk elektronik, kalau kalian membeli juicer yang untuk ngejus itu, terus kemudian setrika dan segala macam lah produk elektronik, termasuk laptop, HP, itu ada kartu garansinya. Nah, garansi ini menghasilkan umpan balik dengan memberikan informasi tentang kualitas produk dan layanan. Misalnya nanti dikasih formulir, konsumen dikasih formulir, disuruh mengisi bagaimana pendapat konsumen tentang produk yang sudah dibeli. Terus kemudian kartu garansinya dikembalikan ke perusahaan, maksudnya form tadi, bukan kartu garansinya ya. Form tadi, form yang diberikan bersamaan dengan kartu garansi itu, nanti ada form yang harus diisi, yaitu dikembalikan ke perusahaan. Itu kan berarti menunjukkan ada feedback dari konsumen. Kemudian yang selanjutnya price, harga, ya. Pelanggan yang loyal ya, pelanggan itu konsumen yang setia. Kalau konsumen itu belum tentu
dia loyal, tapi kalau pelanggan sudah loyal. Kalau sudah jadi pelanggan, berarti dia apa? Saking loyalnya itu harganya tinggi pun mau untuk membeli. Yang penting dia dapat manfaatnya. Yang penting dia dapat apa yang dia butuhkan. Itu. Laptop saya Lenovo ini mungkin kalau dibandingkan dengan laptop saya yang Asus itu jauh sekali. Ya. Dari segi price. Karena ketika waktu saya beli Asus yang dulu itu teknologinya belum sampai touchscreen. Karena waktu itu saya beli tahun 2013, jadi belum masanya teknologi touchscreen di laptop. Ya, tapi pas eranya saya beli Lenovo yang sekarang itu memang eranya pionirnya touchscreen gitu. Nah dari segi price selisih jauh pun karena itu kebutuhan saya, ya saya beli gitu. Karena saya dapat manfaatnya. Dengan touchscreen mata saya nggak terlalu capek, nggak terlalu tegang untuk melihat tulisan. Tulisan kecil bisa dibesarkan. Segala apa yang saya lihat di laptop bisa saya perbesar dengan pakai touch, pakai sentuhan tangan gitu. Itu contohnya. Contoh yang lain banyak. Masyarakat menengah ke atas di Indonesia pasti akan memilih membeli Toyota atau Honda dibandingkan dengan Daihatsu, terus kemudian Suzuki gitu. Pasti akan lebih memilih mobil dengan brand Toyota atau Honda. Karena apa? Karena spare part-nya mudah ditemukan, harganya nggak begitu mahal. Kemudian untuk servis ada di istilahnya service centernya ada, customer service-nya jelas, nah seperti itu. Nah, beda dengan yang kalangan eksklusif, high class ya, dia akan memilih, mungkin di atasnya itu, memilih Mitsubishi. Ya. Atau memilih Mercedes-Benz. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka rela membeli harga yang tinggi, tapi kebutuhan mereka terpenuhi. Tuh. Nah, kalau seperti itu biasanya perusahaan juga memberikan layanan yang luar biasa juga kepada pelanggan yang seperti itu. Mereka akan care sekali dengan pelanggan. Pasti akan memiliki database-nya, kontaknya, kemudian selalu mengupdate kalau punya produk baru ditawarkan. Gitu. Saya konsumen bank tertentu ya, katakanlah bank ABC lah gitu. Nah, saya sering dikontak untuk ditawarkan asuransi pendidikan untuk anak saya. Kemudian ditawari produk-produk atau fitur produk bank yang lain. Misalnya kredit card dan segala macam gitu. Nah, tergantung konsumennya itu tertarik atau enggak gitu. Nah, setelah price, kemudian reputasi. Ya. Reputasi itu track record produk tersebut. Ya. Rekam jejak. Ya. Jadi misalnya kalian sudah semester 7 ya saat ini ya. Semester 7 ya Nikma ya? Iya, Bu. Ya. Kalian sudah semester 7. Saya bisa tahu reputasi kalian, track record kalian, rekam jejak kalian. Karena kalian saya ajar dari semester
3 kalau nggak salah. Kalau nggak semester 2, semester 3, saya lupa. Nah, saya sudah tahu rekam jejak kalian, reputasi kalian. Bagaimana Nikma, bagaimana Teguh, bagaimana Agung, bagaimana Yuda. Itu saya tahu. Walaupun saya bukan dosen wali kalian, tapi saya tahu. Ya karena sudah mengajar dari semester 2 kalau nggak 3. Nah itu. Ibaratnya seperti itu. Nah, demikian juga kalau untuk produk. Biasanya reputasinya itu karena konsumennya loyal dulu. Jadi sudah tahu. Makanya biasanya pelanggan itu mau membayar mahal demi untuk dapat merek yang terkenal atau terpercaya gitu. Mereka nggak merasa sayang. Misal kayak jam tangan Rolex itu harganya luar biasa, ratusan juta bahkan miliar ya. Jam tangan, hanya jam tangan. Tapi untuk kalangan eksklusif ya, high class, mereka mau membeli gitu. Ya karena mereka sudah mengetahui, sudah tahu rekam jejaknya, track recordnya. Itu kalau apa namanya kena air pun nggak apa-apa. Terus nggak perlu sebentar-bentar ganti batu, ganti baterai maksud saya gitu. Itu jadi apa namanya? Kalau memang harganya mahal, kalau memang sudah sangat jatuh cinta ibaratnya ya, itu mereka mau membeli. Ya, kemudian feedback ya. Feedback itu banyak cara yang dilakukan ya. Misalnya dengan sampai sini dulu, kok lanjut. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Siapa tahu ada yang tanya sebelum saya lanjut. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, Aji Rahma. Cara perusahaan mengatur lama waktu garansi. Oke, tergantung produknya, Aji. Ya, tergantung produknya. Produknya apa dulu? Misalnya, maksud saya gini. Apakah itu jam tangan, apakah laptop, apakah HP, apakah baju? Tergantung produknya dulu. Kalau saya sebut tadi misalnya ya, kalau baju, kalau kaos itu nggak ada garansinya. Kaos yang bisa melar gitu ya. Tapi kalau untuk baju biasa yang nggak ada, misalnya ada di situ apa namanya karet sintetisnya, ya mereka ngasih garansi 3 hari. Tapi kalau untuk produk kaos yang dia pakai ada melarnya, ada karet sintetisnya, mereka nggak ada garansi. Ya kalau ada garansi, nanti 2 atau 3 hari dicoba dulu yang nyoba orang satu rumah bisa melar. Apalagi yang all size. Bisa nanti melarnya luar biasa. Dikembalikan ke perusahaan rugi, nggak ada yang beli. Dikembalikan ke toko maksud saya. Itu.
Terus kalau misalnya laptop biasanya garansinya setahun. Tergantung masa pakainya juga. Atau mereka membuat average use ya, rata-rata masa pakai. Mereka juga sudah mempertimbangkan reliability-nya. Ya, jadi kira-kira kalau dipakai sekian tahun itu seperti apa, itu di perusahaan sudah dipikirkan. Sehingga nanti agar kalau misalnya ada kerusakan yang itu nggak disebabkan oleh konsumen, kerusakannya itu kerusakan yang memang bawaan pabrik, itu masih bisa di rework, masih bisa diperbaiki gitu. Sehingga nanti kalau dijual lagi masih laku. Tuh. Jadi tergantung produknya, Aji. Gitu. Yang lain, kalau ada yang mau bertanya, atau Aji masih ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Sebelum saya lanjut.
Oh maaf, belum saya hidupkan mic-nya. Tadi Talita sudah terjawab belum ya? Tadi saya sudah menghidupkan mic atau belum? Maaf Bu, belum. Oh belum, jadi dari tadi saya sudah menerangkan itu ternyata belum saya hidupkan mic-nya, maaf. Oke, cara mengatasi, kalau Aji sudah ya Aji ya? Cara mengatasi pelanggan tetap yang selalu minta diskonan ini dengan cara kita menetapkan strategi jumlah produk minimal. Ya, jadi sampai berapa produk sehingga dapat diskon. Kalau cuma beli satu minta diskonan terus ya nggak bisa. Jadi bilang saja, mohon maaf, ini memang apa namanya kebijaksanaan perusahaan dapat diskon kalau membeli minimal 100 misalnya gitu. Atau minimal 50 lah gitu. Sehingga walaupun pelanggan tetap ada kebijakan itu karena kan berhubungan nanti dengan profit juga gitu. Dan jangan sampai tersinggung sehingga itu kebijaksanaan perusahaan gitu. Ya, gitu Talita. Kemudian Katon dulu ya. Katon tadi penjualan Jogger Bali. Itu bukan menerapkan marketing jadul kayak yang tadi, tapi lebih mengantisipasi agar produknya tidak ditiru. Seperti kasus Dagadu, kaos Dagadu di Jogja itu, karena dari awal pemiliknya itu sudah salah langkah. Salah langkah dalam artian gini, dia nggak mendaftarkan hak ciptanya. Sehingga bisa ditiru banyak orang. Nah, kalau yang Jogger Bali itu, dia sudah mengantisipasi, dia sudah mendaftarkan hak ciptanya, itu satu langkahnya. Yang kedua, dia membatasi jumlah. Sehingga kemungkinan untuk ditiru itu bisa minimal. Selain itu, yang penting yang hak cipta tadi, dia sudah punya. Jadi kalau ada yang meniru, itu bisa digugat lewat hukum. Diproses lewat hukum. Ya. Itu ya, Katon. Kemudian safety, menentukan price sebuah produk agar bisa mencapai kepuasan pelanggan. Ya tergantung besar kecilnya perusahaan ya. Kalau perusahaannya besar mungkin bisa memasang harga yang nggak terlalu tinggi. Konsumen banyak yang beli. Dengan banyaknya konsumen yang beli itu profit perusahaan tercapai. Kan kalau nggak terlalu tinggi berarti kan konsumen puas. Gitu. Tapi juga kualitas produknya dipertimbangkan. Tapi kalau perusahaannya kecil, ya ini hati-hati. Kalau perusahaannya kecil kan otomatis kalau nanti harganya nggak terlalu mahal, tapi harus ada biaya produksi, bayar tenaga kerja, beli bahan baku, kemudian untuk overhead, biaya overhead pabrik ya. Ya, overhead pabrik itu listrik, air, dan sebagainya. Nah, itu jadi antara input sama output itu balance tidak. Jadi tergantung besar kecilnya perusahaan ya, safety. Tuh. Aji bertanya lagi, persyaratan garansi. Nota pembelian kan bisa hilang. Nah, kalau notanya sudah hilang nggak bisa sih. Coba aja kamu ke toko misalnya ya. Selain nota ada, selain nota, yaitu tadi kalau kamu membeli baju atau kaos, tuh biasanya ada gantungan mereknya itu loh. Jadi dari perusahaan. Misalnya kaos Jogger Bali gitu, ada dari kertas gitu gantungan Jogger Bali. Atau mungkin membeli tas body pack ya, itu ada gantungannya, gantungan pack apa gitu dari kadang dari kertas karton yang tebel itu, kadang dari kulit. Nah itu jangan sampai hilang. Selain nota itu, tapi kalau nota sudah hilang ya nggak tahu ya mau terima apa enggak. Kalau hanya mengandalkan yang tadi gantungan merek tadi. Karena nota itu penting. Kenapa? Bener beli di situ enggak? Kan kadang tokonya banyak, cabangnya banyak. Bener beli di cabang Kusuma Negara enggak? Jangan-jangan belinya yang di cabang Malioboro, bukan yang cabang Kusuma Negara. Nah, nota itu untuk mengetahui itu. Terus tanggal berapa dia beli.
Jadi kenapa nota itu sangat penting itu. Itu ya, Aji ya. Tuh, yang lain kalau masih ada yang mau bertanya silahkan. Oke, Teguh Heru. Dalam suatu penjualan, distribusi produk di suatu negara, wilayah tertentu, mengapa harus mengenakan cukai? Dan apakah dalam pemberian cukai tersebut dapat memberikan kepuasan pelanggan? Cukai perlu ya, pajak. Jadi pendapatan negara terbesar itu dari pajak. Bisa dibayangkan ya, kalau setiap produk kan perusahaan menjual produk itu kan pasti walaupun entah besar apa kecil kan dapat profit. Nah, kalau memang perusahaan itu di Indonesia harus punya tanggung jawab ya, punya tanggung jawab moral untuk ngasih input ke negara, untuk ngasih masukan ke negara. Dengan cara apa? Dengan cara negara memberikan pajak ya dengan cukai itu. Jadi memberi masukan ke negara. Tujuannya untuk apa? Ya sama negara digunakan entah untuk apa, untuk pembangunan, untuk apa namanya kemajuan pendidikan, entah apa kan dibagi apa namanya untuk semuanya lah ya. Gitu. Jadi itu harus ada cukai. Karena kan perusahaan punya untung. Kalau emang perusahaannya di Indonesia, ya harus punya andil dong, punya tanggung jawab di Indonesia gitu. Harus ikut membesarkan Indonesia juga gitu. Jadi nggak cuma dapat untung dipakai sendiri. Gitu. Itu memang suatu kewajiban, suatu bentuk tanggung jawab perusahaan. Ya kalau sekarang sih terkenalnya dengan CSR ya, apa namanya tanggung jawab sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan ke bangsa, ke negara ya. Kemudian dalam pemberian cukai tersebut dapat berikan kepuasan pelanggan. Ya untuk pelanggan yang dia menengah ke atas ya eksklusif gitu dengan produk itu harganya mahal, dia dapat pride, bangga. Bukan price ya, pride, bangga. Nih gue ya istilahnya ya, nih gue mampu beli barang merek ini. Nih saya bisa beli jam tangan Rolex. Nih saya bisa beli jam tangan Swatch. Ya.
Ini saya bisa beli jam tangan Seiko. Dia punya pride, rasa bangga, prestis. Itu apa kalau apa pemberian cukai yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Jadi lebih ke psikologis, dampaknya lebih psikologis, masalah pride, bangga, prestis itu kan psikologis, psikis ya. Itu ya, Teguh ya. Oke, kita lanjut. Oh, ada yang mau bertanya? Siapa? Silahkan. Nggak ada? Nggak ada, lanjut. Feedback ya, feedback itu dengan cara mendengarkan suara pelanggan. Misalnya, ada call center, kemudian saya sering dihubungi dulu ketika anak saya masih berkisar 5 tahun ke bawah, saya sering dihubungi untuk produk susu yang dipakai anak saya. Ya. Jadi dihubungi, apakah adik masih minum susu merek ini, kemudian bagaimana perkembangannya si kecil, terus apa masukan ibu untuk lebih berkembangnya produk ini gitu. Saya waktu itu memberi masukan ya, karena saya merasa sendok susu anak saya itu nggak ada. Jadi kalau sudah ngambil susu, itu otomatis sendoknya itu nyemplung lagi di susu bubuk itu. Nah, saya punya ide, kenapa nggak dibuat cantelan di dalam kaleng itu, di dalam kaleng susu itu cantelan untuk tempat sendok. Karena merek susu yang saya pilih, yang saya pakai, katakanlah merek susu A ya, itu belum ada, padahal merek susu B itu sudah ada, jadi tempat sendoknya. Jadi ketika anak saya dari sampai umur 6 bulan itu memakai merek susu B, yang harganya jauh lebih mahal dibanding merek susu A. Tapi setelah 6 bulan anak saya sudah nggak mau lagi, itu berganti ke merek A. Nah, di merek A itu nggak ada cantelan susunya, sehingga saya punya masukan seperti itu. Kan akan lebih higienis kalau ada tempat cantelan susu sendok, tempat cantelan sendok untuk susu gitu. Jadi saya sering dihubungi itu produk susu anak saya, kemudian bank yang saya pakai, kemudian ya yang lain-lain lah gitu. Nah, itu suara pelanggan tuh dengan cara seperti itu. Selain call center, terus bisa juga perusahaan mendapatkan informasi dari istilahnya dari komentar card ya, komentar card atau kartu komentar itu juga bisa. Atau report card ya, istilahnya macam-macam. Atau comment card ya. Atau mungkin ada habis-habis kita membayar di kasir biasanya ada tombol puas, tidak puas. Itu kita tinggal medjet, atau mungkin kita masukkan kartu itu ya tadi, yang kartu komentar itu, komentar card itu. Kemudian bisa fokus grup. Fokus grup itu pakai riset ya, pakai riset. Jadi mungkin perusahaan besar dia punya bagian R&D, kemudian juga dia sudah punya database pelanggan yang intens beli produknya, kemudian dibuat grup. Nah, kemudian
kapan gitu untuk dibuat pertemuan. Bagaimana pendapat pelanggan tersebut. Kemudian memakai selain yang tadi saya sebut, bisa memakai saluran telepon bebas pulsa atau toll free telephone numbers. Jadi konsumen bisa komplain, bisa cerita tanpa dikenai pulsa. Bisa juga dengan customer visit. Tuh. Jadi karyawan dari perusahaan tersebut, dari produk tersebut disuruh untuk visit ke pelanggan, didatangi door to door. Ada yang seperti itu. Kemudian report card, ya, terus lewat internet, data mining itu sekarang banyak dipakai untuk menggali bagaimana kebutuhan konsumen, bagaimana kepuasan konsumen. Kemudian dari umpan balik karyawan, ya. Kemudian bisa dari kustomisasi massal. Jadi pelanggan yang memesan produknya secara banyak, secara massal. Dan indeks kepuasan pelanggan. Nah, misalnya saya tampilkan di sini contoh report card. Jadi ada quarterly report card, ya. Jadi report card yang dia 4 bulanan diberikan ke konsumen. Nah, di konsumen disuruh memilih komentarnya gimana. Kalau A itu excellent, B very good, C average, D poor, F failing. Excellent itu memuaskan, sangat bagus, sempurna lah ya. B sangat bagus, C average rata-rata, D itu poor, gak bagus, jelek. F failing tuh yang paling jelek, down. Ya, rate-nya paling jelek. Nah, di situ dari kualitas produk, dari pengantaran tepat waktu, dari servisnya, dari overall keseluruhannya. Dan di situ konsumen, pelanggan atau konsumen tanda tangan, terus tanggal berapa. Hai. Contoh report card-nya seperti itu. Ini setelah memakai produk yang di survei perusahaan. Kemudian mungkin quarterly ya, dia tiap 4 bulan gitu ditanyai. Itu mereka sudah punya database-nya. Atau kalau enggak pas ketika konsumen berkunjung. Kemudian selanjutnya service quality atau ServQual. Jadi ServQual itu kualitas pelayanan, ya. Di sini ada organisasi. Ada organisasi. Jadi macam-macam service quality-nya atau ServQual-nya itu macam-macam. Ada organisasi, ada customer care, ada communication, ada frontline people, ada leadership. Ya. Organization itu antaranya dengan identify each market segment. Ya. Mengidentifikasi tiap segmen market. Jadi diidentifikasi, misalnya, oh ini segmennya penjual di pasar, ini segmennya mahasiswa, ini segmennya pelajar, ini segmennya PNS. Ya, jadi dia sudah punya plot-plotnya, peta-petanya sudah punya. Kemudian write down the requirement. Ya, jadi persyaratannya apa, itu dia sudah punya. Communicate the requirement. Jadi persyaratannya itu dikomunikasikan. Kemudian organize proses,
proses, organize processes, jadi proses bagaimana perusahaan mengatur proses itu mereka sudah punya secara detail. Kemudian organize physical spaces, ya. Dia punya untuk mengatur ruang gerak atau ruang fisiknya. Itu kalau untuk organisasi, customer care meet the customer expectation. Jadi harapan konsumen apa itu dipenuhi, didengarkan, diutamakan. Kemudian get the customer point of view. Sudut pandang pelanggan itu seperti apa? Didapatkan. Ya. Kemudian menyampaikan apa yang dijanjikan. Nah, itu perlu. Jadi apa yang dijanjikan itu harus dipenuhi. Jangan sampai janji ini nanti saya diskon ini. Kalau beli 3 saya diskon 70%. Nah, itu enggak seperti yang dijanjikan. Buat pelanggan merasa dihargai. Ya, yaitu dengan cara apa? Ada promo-promo, terus kemudian ada fasilitas delivery. Saya sering di WA oleh SPG produk susu anak saya. Jadi ibu ini ada promo, kalau beli susunya adik itu minimal 2 dos sekalian, nanti free delivery atau apalah gitu. Jadi pelanggan merasa dihargai, ya. Nggak perlu repot-repot pergi untuk beli, tapi sudah diantar. Kemudian menanggapi semua keluhan. Jadi kalau pelanggan mengeluh, Bu, ini ukuran yang ini itu ada yang untuk produk susu yang ini itu ukurannya itu ada yang jumbo, gitu. Dipenuhi, gitu. Menanggapi pelanggan secara berlebihan. Ya karena sebagai bentuk apa, mengambil hati, ya, dengan mengambil hati dia jadi seneng kan, jadi seneng akhirnya nggak pindah ke merek lain. Kemudian menyediakan area penerimaan pelanggan yang bersih dan nyaman, ya misalnya kayak ruang tunggu pasien. Kalau nunggu antrian diperiksa dokter itu kan lama, ya. Apalagi kalau dokternya dokter terkenal, nah udah laris gitu. Nah itu ruang tunggunya nyaman. Saya itu berkunjung ke dokter, ya. Itu dulu hanya klinik biasa, sekarang sudah jadi rumah sakit. Jadi beliau membuat rumah sakit. Nah, karena masih baru, di situ ada comment card. Jadi ada kartu komentarnya. Puas, tidak puas, kalau puas tapi ada masukan apa. Itu saya ngasih masukan, karena itu rumah sakit masih baru. Saya ngasih masukan, sebaiknya ada snack atau makanan ringan yang dijual, roti, minuman gitu. Karena ketika saya waktu itu nulis itu belum ada. Nah, selang berikutnya 1 bulan setelah itu, kalau nggak 2 bulan setelah itu sudah ada. Berarti dia menanggapi masukan dari pelanggan. Nah, kemudian frontline people. Jadi tadi yang saya jelaskan di awal tadi, ya, orang-orang yang di garis depan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Itu diperlukan apa? Seleksinya, karena orang-orang yang berada di garda depan atau berhubungan dengan konsumen, otomatis orang-orang yang itu bisa menarik konsumen. Jadi konsumen itu bisa pertama melihat itu sudah punya image yang bagus.
Ya tadi makanya dipasang yang biasanya yang cantik, yang ganteng gitu. Itu berhubungan dengan apa, rekrutmen karyawan atau seleksi karyawan. Tapi sekarang pun nggak cuma penampilan. Jadi ketika saya itu waktu kecil ya, ngelihat di bank-bank itu biasanya orangnya yang diutamakan dari segi face dulu, dari segi wajah ya. Tapi sekarang saya lihat nggak begitu. Karena ternyata mereka tetap menetapkan syarat atau kualifikasi intelijensia, jadi kepandaian. Itu ya. Supaya apa ya? Supaya ketika menangani masalah saat itu juga dia bisa mengambil keputusan, bisa menyelesaikan masalah, bisa membantu konsumen gitu. Sehingga dibutuhkan intelijensia. Jangan sampai ketika konsumen mengeluh gini-gini, walaupun dia ganteng, walaupun dia cantik, tapi nggak bisa memberikan solusi ya. Kemudian mengembangkan metode yang lebih baik. Ya, metode untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ya, memenuhi kebutuhan pelanggan apa? Misalnya punya terobosan ketika nunggu antrian ruang dokter itu ada fasilitas kursi yang untuk pijat gratis. Itu ada rumah sakit yang mempunyai untuk cara menarik konsumen dengan cara seperti itu. Kan nunggu lama itu pegel. Nah, ada fasilitas kursi pijat. Mijat kursinya itu sendiri, kursinya udah otomatis apa namanya yang untuk punggung itu punggungnya bisa gerak-gerak sendiri, kaki juga ada seperti itu ya. Terus kemudian misalnya kerjasama dengan pengantaran obat, biasanya nunggu obat itu lama. Nah, biar nggak lama tinggal apa namanya bayar, habis itu nanti yang mengantarkan ke rumah itu nanti dari fasilitas dari rumah sakit. Mungkin bisa kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin rumah sakit itu punya fasilitas untuk itu. Jadi pasien nggak antri lama, nunggu sampai obat selesai. Apalagi kalau obat racian, lama sekali. Nah itu ya, itu mengembangkan metode yang lebih baik. Memberikan wewenang untuk memecahkan masalah. Ya tadi ya, apa namanya, makanya kenapa sekarang itu nggak cuma penampilan, perlu juga intelijensia, karena itu biar kalau sewaktu-waktu menghadapi konsumen yang itu masalahnya harus terpecahkan, itu bisa melayani sebagai pelanggan internal. Jadi pelanggan itu dianggap keluarga sendiri, maksudnya keluarga sendiri atau keluarga di perusahaan itu, sehingga pelanggan itu dilibatkan. Ya, contohnya seperti di konsep Voice of Quality. Voice of Customer itu kan berarti konsumen suaranya didengarkan. Tuh. Kemudian pastikan mereka cukup terlatih ya tadi ya, karena dia garda depan perusahaan, langsung berhubungan dengan konsumen. Jadi harus yang skillnya, kemampuannya itu yang terlatih, yang cakap. Mengakui dan menghargai kinerja. Kalau mereka punya prestasi yang bagus, ya diberikan reward. Entah naik jabatan, entah naik pangkat, entah naik gaji, entah dapat bonus gitu. Ya. Kemudian leadership, kepemimpinan. Pemimpin dengan memberikan contoh. Ya. Jadi pemimpin nggak hanya menyuruh, tapi juga memberikan contoh. Misalnya dia datang pagi di perusahaan. Dulu direktur saya ketika saya kerja di perusahaan itu beliau selalu datang pagi. Jadi beliau tahu mana karyawan yang selalu datang terlambat. Itu. Jadi beliau memberikan contoh. Kemudian mendengarkan tadi orang-orang yang berada di garda terdepan, frontline people. Karena mereka kan berhubungan langsung dengan konsumen. Otomatis konsumen mengeluh apa, memberi masukan apa kan mereka tahu. Nah itu didengarkan masukannya.
Kemudian berusaha untuk memperbaiki proses yang berkelanjutan. Jadi selalu apa? Improvement, 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 terus menerus. Sesuai dengan prinsipnya Kaizen itu. Apa? Perbaikan terus menerus. Jadi nggak ada kata berhenti untuk memperbaiki. Jadi terus. Ini masih kurang, perbaiki lagi. Udah nggak merasa sudah bagus, tapi selalu masih ada yang kurang, masih ada kurang. Terus diperbaiki terus. Itu untuk pada hari ini ada tugas ya. Jadi nanti saya bagi kelas TKM ini jadi 6 kelompok. Jadi 6 kelompok nanti yang membagi saya, nanti kelompoknya siapa-siapa aja saya share ke Nikma ya. Nanti yang semester bawah atau semester atas, maksud saya yang bukan angkatan 2018, yang bukan angkatannya Nikma, nanti aktif tanya ke Nikma ya, jangan tanya ke saya. Jadi nanti kelompoknya saya share ke Nikma, dikumpul minggu depan ya. Diketik saja, karena ini tugas kelompok, kasusnya beda, jadi nggak bisa contoh-contohan. Design a customer satisfaction questionnaire for the following service industry. Jadi gini, kalian mendesain kuesioner untuk kepuasan konsumen, ya, dengan berbagai macam industri. Ada yang bank, ada yang perusahaan telepon, ada yang rumah sakit, ada yang accounting firm, ada yang law firm, ada yang hotel. Ya, itu ya tugasnya itu saja, dikumpul minggu depan. Nanti juga saya infokan ke Nikma, dikumpulkannya via email saya, deadline-nya kapan ya, jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat kan di email udah kelihatan jam berapanya gitu. Sorry, bukan email, sorry, saya ralat. Dikumpulnya di Google Classroom. Google Classroom. Nanti deadline-nya jam berapa nanti saya umumkan, ya. Nanti kalau ada info-info lebih lanjut saya WA Nikma, kalian tanyanya ke Nikma. Tuh, karena sudah temuan 3 ya, jadi rasanya gimana kalau nggak ada tugas itu. Baik, itu ada yang ditanyakan tentang kuliah hari ini atau tentang tugas, silahkan. Bu, mau tanya Bu. Ya, Teguh, silakan. Untuk tugasnya itu dikumpulkannya itu salah satu anggota kelompok atau setiap mahasiswa mengumpulkan Bu? Terima kasih. Kan kelompoknya saya bagi, nggak tahu nanti satu kelompok 5 orang atau 4 orang, nanti saya lihat dulu di portal yang ikut TKM berapa orang. Kemudian saya bagi kelompoknya itu 6 orang yang jelas, 6 kelompok. Ya yang ngumpul satu aja, maksudnya kayak tugas kelompok itu loh, yang dikumpulkan ke saya satu aja, satu file gitu. Tapi yang jelas pastikan semua anggota kelompok bekerja, ya. Jangan ada si konsumsi, jangan ada si tukang pijet, jangan ada si transportasi, ya. Kalau kalian ngerasa nggak enak sama temennya, kasih aja bintang. Kalau mereka bintang apa tanda apa terserah lah, yang penting kasih kode, kasih tanda. Yang tahu cuma saya dan Anda. Kalau temannya itu nggak ikut kerja gitu. Kalau memang kalian ngerasa nggak enak untuk nggak nulis namanya. Kalau saya sih lebih cenderung kalau nggak ikut kerja ya udah nggak usah ditulis namanya gitu. Sekalian buat pembelajaran gitu, biar nggak malas. Itu ya Teguh. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Terus jangan lupa ditulis sumbernya ya. Jadi kayak daftar pustaka, referensinya dari mana, daftar pustaka gitu loh. Misalnya internet, dari www apa, websitenya, kemudian diakses kapan, tanggal, bulan, tahun. Kalau dapat dari buku ya ditulis buku apa gitu. Jadi kayak kalian tulis di daftar pustaka itu loh.
Tuh ya, sekalian belajar untuk buat apa namanya laporan KP ya. Itu ada lagi yang bertanya tentang tugas? Nanti segera saya share apa namanya kelompoknya. Anggota kelompoknya siapa saja lewat Nikma, nanti di-share sama Nikma. Terus pengumpulannya lewat Google Classroom saja. Kalau Google Classroom kan otomatis terdetek siapa yang terlambat gitu. Oke itu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, materi nanti saya share di Google Classroom ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kuliah hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam, Bu. Salam. Sambung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.